kita tahu persis bahwa di bulan Maret kita terkena pandemi COVID-19 sebagai suatu goncangan yang cukup berat ya. Nah di sini apa yang terjadi di tahun 2020? Ya, nanti kita bahas dulu ya Mas Fauzi ya. Nanti kita dengan teman-teman mahasiswa ya yang ada di sini juga alumnus juga teman-teman yang pemerhati kebijakan kesehatan. Nah nih, yang menarik belanja negara itu naik ya 12,3% dari tahun lalu sekitar 284,2 triliun ya, nih, untuk PEN ya pemulihan ekonomi nasional ya. Nah, nih, juga tinggi sekali ya, nih. Jadi naik 284,2 triliun ya. Tapi pendapatan negara itu turun minus 312,8 triliun. Jadi total itu ada semacam perbedaan sekitar hampir 600 triliun ya. Nih, coba kita bayangkan ya, dengan anggaran APBN yang sekitar 2.000 triliun ini cukup signifikan. Ya. Kenapa pendapatan negara turun? Ya, itu karena ada penerimaan perpajakan yang turun jauh sekali. Ya. Sekitar 261 triliun itu pajak kita turun. Oke. Nah, saya akan berhenti dulu di sini, Mas Fauzi ya. Jadi tahun Ya, 2020 itu terjadi goncangan yang mengenai ekonomi Indonesia. Jadi kita betul-betul terdampak berat. Nah, untuk itu, monggo, mari kita bahas dulu, Mas Fauzi, dan mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang mau tanya atau komentar, atau alumnus, atau teman-teman kebijakan lainnya, silakan. ya, baik. Kami persilakan Bapak Ibu yang mengikuti Radio Raisa pagi ini, silakan bisa berpendapat, baik langsung maupun melalui chat ya. Jadi kita sediakan fasilitas ini dan diskusi ini mengarah pada bagaimana guncangan terhadap ekonomi Indonesia di masa COVID. Ini dalam konteks perpajakan, apa yang mungkin bisa dilakukan ini, Prof, ketika perpajakan turun dan penerimaan negara untuk APBN ini yang tentunya menjadi tulang punggung ekonomi di Indonesia, Prof. Coba, nah ini kita lihat betul ya apa yang terjadi. Coba, para mahasiswa silakan melihat data ini ya. Ini data yang menarik dari Kementerian Keuangan. Belanja naik, tapi penerimaan itu turun. Nah ini, coba Mas Fauzi kita lihat data ini. Menurut Mas Fauzi sendiri barangkali juga apakah ini sesuatu yang cukup berat? Ya? Mungkin Mas Fauzi sebagai seorang ekonom ya, Ya, pembangunan bisa memahami ini. ya, betul, Prof. Apakah Jadi kita turun saya ini? kira memang ini menarik ya. Jadi ketika posisi ya memang dalam kondisi APBN ya setiap tahunnya mempunyai neraca yang berimbang gitu, Prof. Jadi antara pendapatan dan belanja. Ketika belanja naik dan pendapatan turun ini menjadi sebuah upaya yang berat bagi pemerintah tentunya untuk menutup pendapatan negara ketika belanja ini naik. Dan program-program pemerintah yang difokuskan ini yang akan sangat berpengaruh, terutama untuk sektor kesehatan gitu ya, Prof ya. Jadi ini yang menjadi beban, padahal dalam kondisi pandemi COVID, beberapa prioritas ini harus terus dijalankan ya, terutama untuk menanggulangi COVID yang belum masih fluktuatif ya, jadi belum bisa ditekan secara terus-menerus kasusnya. Menurut saya gitu, Prof. Jadi memang belanja, terutama untuk belanja kesehatan ini juga sangat akan berpengaruh ya terkait dengan kondisi COVID tentunya. Ya, Kami ini ya, ada gitu, Prof. pertanyaan dari mahasiswa? Ya, kami persilakan Bapak Ibu yang punya pendapat terkait dengan bagaimana kondisi ekonomi kita dengan adanya COVID-19, dan ini mungkin di daerah Bapak Ibu yang punya dampak langsung terhadap kondisi ini juga silakan bisa merespon dan memberikan pendapatnya. Oke, nah ini yang mungkin Mbak Kiska kita hibur dulu lagu-lagu dulu ya untuk memicu ini supaya semua pihak melihat betul ya bahwa
data ini menunjukkan sebuah masalah besar dalam ekonomi negara kita, bangsa kita. Jadi pandemi COVID ini serius sekali ya, kena double impact ya. Belanja naik, tapi penerimaan turun. Ya, nih. Jadi ini kalau di ekonomi rumah tangga itu kita pendapatan itu turun, ya, tapi pengeluaran kita naik. Dan ini satu isu menarik. Apa yang harus kita lakukan setelah ini? Ya. Ya. Oke, coba mari kita hibur dulu dengan lagu-lagu. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan lagu dari Louis Armstrong dengan judul lagu Wonderful World. Selamat menikmati. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Holdi Radio. Baik, Sobat Sehat, kembali lagi bersama Bapak Fauzi dan juga Profesor Laksono. Mari Bapak Profesor Laksono dan Pak Fauzi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Kika ya. Jadi ini kembali ke sesi 2 ini tapi sebelum itu ada beberapa pertanyaan Prof. Ini terkait dengan kenaikan belanja dan penurunan pendapatan, terutama ini yang disampaikan oleh Prof. Laksono di sesi yang pertama. Ini ada terkait dengan hutang nih. Jadi pertanyaan, mengapa hutangnya lebih besar dibanding selisih pendapatan dan pengeluaran? Ini mungkin pendapatnya hampir sama dengan beberapa pendapat lainnya ya, Prof. Kami persilakan, Prof. Ya, oke. Ya, jadi coba dilihat ya. Coba naik lagi ke atas. Nah ini, jadi Bu Mimin ya, jadi Rumah Sakit Nur Hidayat ya di Imogiri ya. Ya, Nah, ini yang nanti kita lihat hutang itu ya, itu akan di satu isu yang kunci. Nanti kita setelah ini akan lihat pada dampak ya. Karena begitu belanja naik dan penerimaan turun, itu tentunya negara harus mencari sumber dana yang penting ya untuk bisa dipakai. Nah, yang paling tersedia dan jumlah banyak itu adalah hutang luar negeri. Oleh karena itu, utang neto itu bisa meningkat. Nah, utang itu kan bisa tadi ribuan triliun, ya, tapi kan nanti dibagi dalam tahun ya, yang tentunya mungkin Mas Fauzi bisa menerangkan juga lebih detail, menjadi beban bunga yang cukup berat ya. Nah, nanti kita akan lihat pada sesi kedua ya. Terus untuk Pak Ahid ya, di mana letak efisiensi penggunaan anggaran jika terjadi kenaikan ya yang besar seperti ini ya. Nah, ini yang jadi satu isu kunci ya Pak Ahid ya. Jadi ini goncangan yang kita tidak tahu sampai kapan ini bisa berjalan atau terus berjalan ya. Nah, memang ada beberapa skenario yang menarik. Kita tahu ada skenario seperti India yang kurvanya itu seperti ada second wave ya, kayak huruf W itu ya, tak 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 gitu ya. Tapi kita juga berharap ini ada suatu huruf V begitu ya, yang kita pernah jelek seperti ini, tapi diharapkan tahun ini berkembang. Jadi sekarang kemajuan atau pertumbuhan GDP sudah meningkat, cuman masih ada kekhawatiran ketidakpastian akan ada second wave. Oleh karena itu kita semua harus betul-betul prokes ya, yang bagus ya. Nah, sebenarnya tidak semua sektor itu lumpuh ya. Jadi dalam konteks sektor yang ada pertanian, makanan, kesehatan dan sebagainya itu banyak yang juga tetap tumbuh ya. Seperti kesehatan ini juga menarik. Dengan adanya vaksinasi itu dana untuk vaksin itu sangat luar biasa besar ya. Dan itu tumbuh. Jadi sektor kesehatan itu tumbuh walaupun, nah ini yang menarik, sebagian besar belanja kita itu untuk membeli vaksin dan juga berbagai alat kedokteran yang dari luar negeri, sehingga kita tidak cukup ketahanan ya, nanti kita bahas pada sesi ketiga ya, tidak cukup resiliensi untuk ke sini. Oke. Nah, program pemerintah banyak yang tidak bisa jalan, itu betul. Nah, ini yang juga dikhawatirkan terjadi situasi yang istilahnya itu program-program rutin kita juga terpengaruh. Nah ini, oke ya. Terus turun lagi dari Pak Ahid ya. Jadi inefisiensi ini yang nanti kita harus coba kita lihat dan kita atasi ya ke depannya. Terus turun lagi.
Pertanyaan baru? Belum bisa. Jadi, Nah ini nanti strategi kita akan bahas di depan ya, apa di belakang sorry, di belakang nanti pada sesi ketiga kita akan lihat seperti ini. Oke, ada lagi Pak Fauzi? Oh masih ada. ya, Ya, dari dari Dr. Rumah Sakit Daerah Cililin, Dr. Gigi Tio. Ya, iya mengalami defisit anggaran luar biasa ya di rumah sakit daerahnya ya. Pembiayaan COVID sangat besar dan jumlah pasien turun ya ini. Nah ini yang menjadi isu kunci ya. Kapan kita akan kembali normal? Nah ini yang jadi satu pertanyaan menarik sehingga semua lembaga itu ya mempunyai problem di sini kesehatan ya. Memang ada beberapa lembaga yang mendapat semacam positif tinggi misalnya industri pembuat vaksinasi ya itu betul-betul pembuat vaksin sorry itu mendapat semacam windfall atau durian runtuh dari COVID ini. Oke. COVID. Ya. Terus ada lagi Pak? Ya, ini masih inefisiensi di Alkes ya, di DC Prihadi MMR. Ya, masalah efisiensi alkes dan obat ini yang menjadi isu kunci. Tapi memang kita belum masuk topik ini secara detail ya. Mungkin di dalam bincang-bincang pagi berikutnya kita akan coba membahas hal ini ya. Tapi intinya memang dari apa yang terjadi, belanja naik ini, belanja itu tentunya harus dicari betul mana yang tidak efisien ya atau inefisien. Nah ini yang nanti kita akan coba bahas bagaimana situasi untuk meningkatkan efisiensi. Oke. Saya kira ini sudah ya, lumayan ya. Ya, Prof. Jadi kami persilakan Prof masuk ke sesi 2 terkait dengan Ya, oke. bagaimana efek guncangan tahun 2020 ini, Prof. Nah ini, jadi kita bisa melihat ya goncangan di tahun 2020 ini. Nah ini pertanyaan yang sangat penting bagi kita semua. Apakah goncangan ini akan terus berlanjut dan bagaimana dampaknya untuk pembiayaan sektor kesehatan? Yang merupakan pembiayaan dalam konteks negara itu adalah untuk program welfare atau kesejahteraan. Seperti untuk pendidikan, kemudian juga pembangunan fasilitas umum ya. Jadi bagaimana kesehatan? Nah ini mari kita lihat dalam konteks membahas efek guncangan ya terhadap sektor kesehatan di tahun 2020 dan 5 tahun mendatang. Nah ini teman-teman yang tidak menggunakan Zoom atau hanya menggunakan Raisa mungkin tidak begitu bisa melihat grafis ini ya, tapi nggak apa-apa. Mari saya akan coba terangkan. Jadi kalau kita lihat, kita berada di tahun 2020. Coba Anda perhatikan berbagai hal ini ya. Nah mungkin coba Pak yang ekonomi Pak Fauzi nih, Mas Fauzi, coba diterangkan nih Mas Fauzi, yang grafik ini. Silakan Mas Fauzi. Ya. Jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya ini belanja rutin atau operasional ya secara birokrasi maupun ini mempunyai ruang fiskal yang lebih banyak sebenarnya. Cuman karena tekanan politik ekonomi ya di masa pandemi ini menjadi berkurang. Berkurang ini bukan berkurang karena belanjanya berkurang, tetapi karena memang dialihkan untuk membiayai yang lain. Artinya ini posisinya adalah untuk pembiayaan utang karena pendapatan kita berkurang sehingga belanja-belanja yang bersifat rutin dan operasional ini kita bisa alihkan untuk atau mengalami pengurangan gitu Prof yang warna biru ini. Jadi yang warna merah ini akan kelihatan akan lebih tinggi ini sampai nanti pada saat diasumsikan pandeminya bisa turun ya. Tapi karena pembiayaan pendapatan kita turun sehingga dialihkan untuk utang. Jadi utang itu kan bukan sesuatu yang gratis ya, artinya harus ada yang dibayarkan yaitu bunga. Sehingga karena utang ini menjadi sumber utama untuk menutup pendapatan negara, ruang fiskal yang diperuntukkan untuk belanja akan berkurang, tetapi bertambah justru di pembayaran bunga. Nah ini yang menjadi concern Kementerian Keuangan. Jadi saya kira sumber-sumber yang lain perlu digerakkan untuk membiayai yang warna biru ini belanja operasional sehingga akan seimbang dengan utang karena kalau belanjanya berkurang justru untuk membayar utang ini akan berdampak negatif juga untuk pembangunan kita. Jadi kita harus memang Kemenku dengan
bekerja sama dengan swasta, saya kira bisa menutup pendapatan ini atau membiayai belanja-belanja ikut bersama membiayai belanja pemerintah. Itu Prof untuk sementara ini. Jadi ya. Ya, Mas Fauzi. Ya, oke, makasih Mas Fauzi. Jadi kalau kita lihat, ya ini dari tahun 2010, karena tahun 2020 ya, ini beban hutang, bunga hutangnya itu ya meningkat terus ya. Nah, tapi di tahun-tahun 2021 ini yang merah ini meningkat. Ya, itu tadi yang kata Pak Fauzi ya. Jadi beban hutang, beban karena kita harus hutang ya. Begitu pendapatan itu turun, pengeluaran naik, ya intervensi hutang itu yang paling cepat dilakukan ya. Jadi yang disebut sebagai porsi bunga utang meningkat itu terlihat di sini. Nah, yang menjadi hal yang sangat menarik itu yang biru muda ini. Ya, biru muda ini apa yang disebut sebagai ruang fiskal. Fiscal space untuk mendanai program-program tadi, welfare, program-program kesejahteraan. Nah, ini kalau kita lihat dari tahun 2010 dan juga 2020, ini kan cukup besar ya, 49,4. Ya. Tapi kemudian turun-turun dan nanti di 2023 itu 30,9. Nah, kemudian naik sedikit dan ini naik sedikit juga. Jadi kalau kita cermati, ruang fiskal itu menyempit di sini. Nah, ini yang coba Anda semua perhatikan ya, dalam konteks ini APBN ya, bukan APBD ya. APBN kita mempunyai semacam kemampuan yang melemah ya, karena adanya situasi yang disebabkan oleh goncangan COVID di tahun 2020 ini. Nah, ini yang mohon dilihat ya, dibanding dulu ya, walaupun mungkin secara absolut meningkat ya, tapi fiscal space kita menurun. Oke, dan nanti 2023 ini menjadi satu tahun yang pakai skenario ini cukup berat ya. Nah, nih, jadi belanja seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur itu akan menjadi lebih tertekan itu ya atas goncangan dari pandemi COVID-19 ini. Oke, mungkin ada komentarnya, Pak Fauzi. Silakan, kita cermati data ini. Ya, kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa berkomentar terkait data ini ya. Jadi ketika ruang fiskal kita semakin sempit dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru ya ini dan tekanan dari dampak COVID. Ini ada dari ya. Silakan Bapak Ibu bisa berkomentar terkait dan Prof. Laksono mungkin ketika ruang fiskal ini menyempit ini Prof, kebijakan Kemenkeu untuk kesehatan seperti apa Prof? Untuk tentunya ketika belanja prioritas untuk kesehatan terutama ini dipersempit itu Prof. Apakah ada pemilihan prioritas yang paling prioritas dulu atau pertama yang perlu dilakukan adalah ketika ada belanja untuk COVID gitu Prof? Ketika ruang fiskalnya menyempit ini Prof. Ya, ini yang diperhatikan betul oleh semua pihak ya. Apa efek dari ruang fiskal yang menyempit ini ya? Apa efeknya? Jadi kalau untuk kesehatan, yang jelas kembali pada bagaimana kabinet itu menetapkan pagu-pagu ya. Memang dalam konteks adanya pandemik tadi, itu kesehatan tetap menjadi prioritas. Sekarang ini Kemenkes menjadi kementerian yang mungkin kedua atau ketiga ya dalam besaran APBN untuk kementerian-kementerian tadi. Nah, tapi sebagian dan besar ya itu untuk vaksinasi dan untuk pencegahan supaya COVID ini tidak meluas. Jadi untuk program 3T misalnya untuk testing, tracing dan treatment ya. Nah, juga di tahun-tahun ke depan itu dengan pelajaran sangat pahit dari COVID ini, itu Kementerian Kesehatan akan lebih banyak
besar porsi anggaran untuk preventif dan promotif. Ya. Nah, cuman yang jadi masalah besar adalah bagaimana mengendalikan kuratif, ya, karena ini jadi satu isu kunci ketika kita bicara mengenai anggaran Kemenkes sendiri, itu lebih dari, ya, anggaran Kemenkes itu hanya 21 triliun kira-kira, nanti kita lihat ya, coba. Saya akan lompat dulu. Nah, jadi anggaran di Kemenkes, ya, itu memang, tanda kutip itu meningkat terus. Ya, seperti ini ya. Dari tahun ke tahun. Nah, tapi sebagian besar ini jadi itu untuk keperluan BPJS kuratif. Ya. Nah, sekarang kembali ke di sini, ketika fiscal space menyempit ini, itu apakah akan ada pemilihan prioritas, apakah preventif promotif ataukah kuratif? Nah, ini menjadi satu hal yang masih ada ketidakpastian dan tentunya akan ada perdebatan yang cukup besar ya. Karena yang tadi saya katakan ya, anggaran Kemenkes itu paling cuma 21 triliun ya. Tapi sementara untuk PBI APBN yang cenderung kuratif ya, ke BPJS itu sekitar 40-an triliun. Jadi besar sekali untuk kuratif tadi. Nah, inilah apakah akan terjadi efisiensi untuk kuratif. Nah, ini akan jadi satu pertanyaan menarik untuk tahun-tahun mendatang. Nanti kita lihat pada sesi berikutnya. Tapi yang jelas bahwa pemahaman kita mengenai fiscal space untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya welfare itu harus kita perhatikan benar. Oke, begitu Pak Fauzi. Mungkin dari para mahasiswa, alumnus, atau teman-teman analis kebijakan bisa melihat grafik ini secara lebih mendalam. Mungkin kita jeda dulu lagu. Jadi ini Raisa ya, bincang-bincang pagi yang santai. Kita bukan sebuah seminar, karena nanti juga Mas Fauzi ya, nanti follow up dari bincang-bincang pagi ini akan ada satu seri seminar ilmiah yang cukup detail mengenai situasi ini. Oke, silakan Mbak Itzka. Baik, terima kasih Prof. Laksono. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan lagu dari Abdul and the Coffee Theory dengan judul lagu Beauty Is You. Ini biasanya lagu yang nikmat sekali, yang sering sekali di request oleh sobat sehat di rumah. Selamat menikmati. Ya, sudah lebih segar dengan lagu ini. Oke, ini ada Bu Nafsiah ya. Mungkin bisa Bu Nafsiah bisa dibuka mikrofonnya. Saya ingin menyapa Bu Nafsiah ini. Monggo. Ya, mungkin ya, sambil menunggu Bu Nafsiah itu Prof, kita lanjutkan ke sesi 3 gitu Prof. Ini terkait dengan bagaimana kita membahas ketahanan sistem kesehatan itu Prof, untuk kedepannya, dan bagaimana strategi untuk memperkuat sistem kesehatan dalam konteks pandemi COVID ini Prof. Ya, Ibu Nafsiah, terima kasih Bu Nafsiah ya. Ini sudah ada ya, komentarnya di mana? Ini dari Berlian gitu Prof. Dari Pak Berlian. Ya, oke, nanti sebelum Bu Nafsiah, saya juga berharap Bu Nafsiah bisa membuka mic, atau nanti Pak Berlian ini teman saya yang sudah lama sekali nggak bertemu ini, seorang ekonom kesehatan dari UI yang saat ini ada di Jakarta dan sangat aktif dalam pendidikan kedokteran ya. Nah, ini yang menjadi satu hal yang menarik ya Pak Berlian ya. Bagaimana kita mengutamakan promotif dan preventif ini. Nah, ini yang menarik. Ketika bicara mengenai tadi fiscal space yang menurun, ya, logikanya kita akan masuk pada pertanyaan menarik mengenai apakah fiscal space yang menurun itu akan memperhatikan kebijakan promotif dan preventif. Nah ini yang jadi isu kunci sekarang ini Pak Berlian, ya, nanti mohon Pak Berlian bisa nggak dibuka ini mikrofonnya ya, kita supaya ada diskusi ya. Justru anggaran preventif promotif ini yang susah Pak untuk diserap ya. Jadi kalau kita masuk ke tadi anggaran kuratif untuk BPJS yang sebagian besar kuratif ya, itu sekitar 40 triliun dibandingkan anggaran Kemenkes yang hanya 21 triliun, itu yang ternyata yang kuratif itu terpakai karena itu single pool ya. Sebenarnya PBI APBN itu untuk orang miskin dan tidak mampu
tiap tahun sisa. Ya, tapi karena di BPJS itu single pool, sisa yang tidak terpakai oleh orang miskin dan tidak mampu, bukannya mereka sehat loh, tapi karena mereka tidak punya akses sebaik kelompok PPPU, makanya dipakai oleh kelompok PPPU yang kelas menengah ke atas logikanya ya, kelas 1, 2, dan 3. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Selalu kurang. Jadi BPJS selalu kurang dan itu sebagian besar defisit. Dan pemerintah juga setiap tahun itu harus mencari anggaran lainnya untuk nomboi atau untuk membail out kekurangan tadi. Nah, sementara itu untuk preventif promotif itu problem penyerapan ini Pak Berlian ya. Dari tahun ke tahun itu penyerapan untuk preventif promotif itu nggak gampang di APBN. Nah ini masalah yang besar ya. Karena apa? Ini pendapat saya sebagai seorang pengamat sejak puluhan tahun yang lalu ya. Kita di kesehatan, di Kementerian Kesehatan itu tidak terbiasa mengkontrakkan kegiatan preventif promotif itu ke pihak swasta, contracting. Kalau kita bandingkan dengan Kementerian PU misalnya, itu mereka semuanya kegiatan itu dikontrakkan sejak perencanaan proyek pun sampai ke monitoring kontrak, ya, sehingga anggaran bisa habis dengan mutu yang terkontrol. Nah ini Pak Berlian ya, saya malah ingin tanya Pak Berlian, balik ke Pak Berlian nih. Bagaimana komentar Pak Berlian mengenai tadi, ketika fiscal space semakin sempit, apakah kita akan memperluas promotif preventif, tapi bisa nggak dengan gaya baru yang lebih banyak kontrak ke pihak ketiga? Mungkin bisa Mbak Fitzkadi. Boleh saya jawab? Ya. Ini hanya sumbang saran saja. Ya. Sebetulnya kalau kita sudah bicara soal BPJS ya, falsafah BPJS sendiri, sebentar saya tutup, istri saya di sebelah juga ada conference. Dari awal juga waktu dirancang 9 tahun yang lalu soal premi, jelas itu pasti kalau orientasinya kuratif, INA, DRG segala macam itu pasti akan defisit. Dan itu udah dihitung waktu itu defisitnya sekitar hampir 65-70 triliunan. Karena kita di BPJS pada awalnya diterapkan tidak ada waiting time, tidak ada seleksi, semua boleh baru ikut anggota 1 minggu saja, tiba-tiba harus melahirkan dengan seksio cesaria itu mesti di cover gitu ya. Nah itu sumber bocor yang utama. Nah waktu itu dikatakan harus ada sumber pembiayaan lain, tidak bisa hanya dari premi, tapi harus ada matching premi. Jadi artinya pemerintah menyediakan dana yang bisa didapat yang paling gampang mungkin dari cukai rokok yang dinaikkan. Surplus di sana bisa dipakai menolong sedikit. Sehingga akan lebih banyak ke ruang fiskal yang tersedia untuk pemerintah dalam promotif preventif. Karena promotif preventif yang baik akan menurunkan kuratif. Itu ya hukum kesehatan masyarakat yang lama. Sangat klasik. Nah, jadi kita buka rukang gerak kuratif itu dialihkan dari dana yang tidak tradisional. Itu satu ya bisa dari pajak cukai atas barang berbahaya, itu rokok misalnya. Saya pernah melakukan elasticity analysis dari seandainya cukai rokok dinaikkan 200 kali, itu konsumsinya akan turun 40%. Konsumsi tembakau. Tapi kita akan mempunyai surplus kurang lebih 100 triliun. Nah, mungkin yang classical economist seperti Fauzi bisa coba hitung kembali itu demand elasticity daripada rokok. Yang kedua adalah miras. Nah, dua-dua ini barang berbahaya, tapi dikonsumsi dan sah menurut undang-undang. Nah, itu kita rem konsumsinya dengan menaikkan cukainya. Nah, lawannya pasti lobby tembakau. Ini sumber yang paling bisa dapat. Yang kedua soal mengkontrakkan. Selama COVID ini kita membuka pusat vaksinasi COVID-19 di organisasi swasta, di sekolah misalnya. Dan itu bisa dilakukan. Nah, kenapa itu tidak dilakukan? Melihat misalnya kalau keluhan dari Menkes yang lama, makin turunnya cakupan imunisasi. Coverage-nya itu sangat menurun.
Nah, di sini juga ada Ibu Nafsiah mungkin bisa menambahkan. Saya rasa dua hal itu saja langkah kecil yang bisa kita ambil, sederhana, mungkin bisa dilaksanakan. Kalau terlalu rumit, birokrasi nggak bisa ngikutin. Jadi mesti simplex, sigillum veri. Sederhana, bisa berhasil. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, langsung dulu ya. Berlian. Apa sih ya? Ya, Pak Berlian, terima kasih Pak Berlian ya. Jadi memang kalau kita lihat, mungkin saya akan langsung masuk ke poin ketiga ini ya. Sesi ketiga, strategi resiliensinya ya Pak Berlian ya. Memang kalau kita cermati ini, jadi konteks GDP kita kan meningkat tinggi sekali Pak, sejak tahun 2007 ini. Tapi nurun ketika ada pandemi COVID ini. Ya. Nah, sementara itu, nah ini yang menjadi satu isu kunci ini, Pak Berlian ya. Kita menghadapi kenyataan pahit sejak dulu itu pajak kita pengumpulannya rendah sekali. Tax ratio kita paling 10% ya. Sehingga ketika kita dituntut untuk memberikan banyak welfare funding untuk kegiatan-kegiatan kesehatan, pendidikan dan sebagainya, masalah besar di sini ya, karena kemampuan pajak kita rendah ya. Di negara Skandinavia itu sampai 27-30% ya tax ratio-nya, dan mereka mempunyai GDP yang sangat besar. Nah, BUMN juga ini pendapatannya rendah ya, seperti ini ya, tidak begitu tinggi ya. Nah, sekarang menarik tadi yang Pak Berlian katakan ya, jadi ada suatu dana kreatif ya, financing kreatif dari rokok ya, seperti Inmark atau alkohol atau mungkin penjualan minuman bergula dan sebagainya. Jadi ini seperti ini. Nah, cuman tadi kalau kita melihat pengalaman empirik bertahun-tahun itu tidak mudah untuk memindahkan misalnya pajak rokok, cukai rokok ya ke kesehatan, itu tidak mudah karena juga sektor lainnya juga butuh. Ya. Kemudian juga ketika kita menaikkan cukai untuk minuman bergula ya ini, seperti soda, Coca-Cola dan sebagainya, ini tentunya pihak industri juga akan, kita harus perhitungkan betul ya untuk bagaimana resistensi mereka. Nah, ini yang menarik Pak Berlian ya. Jadi kedepannya dengan GDP yang semakin menurun itu ada pertanyaan menarik, bagaimana kita spending untuk APBN ini. Nah, karena tadi seperti yang data yang tadi sudah saya loncat tadi ya, itu kita meningkat dari dana publik itu meningkat dari 29,3% di tahun 2010, 10 tahun kemudian jadi 52,3%. Swastanya relatif lebih kecil. Nah, cuman pertanyaan mendatang, ya, bagaimana ini ke sini? Apakah kita akan bertumpu pada APBN, termasuk tadi Pak Berlian ya, untuk istilahnya itu untuk membuat pajak-pajak baru untuk industri makanan yang manis bergula, ya minuman bergula misalnya, atau untuk rokok. Nah, ini satu hal yang perlu menarik. Atau swasta ini, yaitu yang kelas menengah ke atas yang mungkin juga mereka walaupun ada pandemi COVID-19, mereka masih punya kemampuan finansial seperti itu misalnya. Nah, ini yang nanti kita akan coba bahas pada seminar-seminar yang detail mengenai bagaimana resiliensi kita, ketahanan kita. Nah, yang jelas salah satu unsur pendukung pilar untuk resiliensi adalah bagaimana kemampuan finansial sebuah negara itu untuk mengatasi goncangan besar yang mengenai kesehatan ini. Nah, oleh karena itu saya dalam bincang-bincang pagi ini mengajak para ekonom kesehatan untuk mari kita kembali ke basic kita ya, ke basic kita bagaimana kemampuan public funding dibandingkan dengan private funding ini. Jadi kita tidak bisa menyatakan secara menurut pendapat saya pribadi ya, oh kita harus terus meningkatkan public funding ya, seperti Jepang. Jepang itu 90% ya itu ya, atau di Swiss itu tinggi sekali public fundingnya, atau di Skandinavia. Tapi kita jangan lupa di Swiss itu budaya pajaknya sangat kuat. Jadi personal tax itu, pendapatan pajak perorangan itu di sana sangat besar, dan orang-orang Swiss itu sangat senang bayar pajak, kulturnya bayar pajak. Ini ada suatu kejadian menarik
ketika pemerintah Swiss, kanton tertentu ya, itu bikin referendum kepada masyarakat, apakah setuju pajak itu diturunkan, pajak perorangan ya. Mereka jawabannya tidak, karena mereka khawatir kalau pajak diturunkan itu nanti welfare program pemerintah itu akan menurun mutunya. Nah, jadi mereka senang bayar pajak, tapi kita tidak. Nah nih, dalam masa pandemi kita sudah terbukti tahun 2020, pendapatan pajak kita, termasuk dari pajak korporasi, pajak penjualan itu turun semua sampai 217 triliun. Nah, ini jadi satu isu kunci. Nah ini Pak Brilian ya. Oke, saya akan berada di sini. Oh, ini ada Pak Siswanto, Pak. Pak. Ya, Ya. Silakan Pak Siswanto. Pak Siswanto dari terima kasih, Pak. Ya, izin urun rembuk saja. Menarik ini apa namanya data-data yang disampaikan Prof. Laksono. Jadi intinya kan bahwa ruang fiskalnya semakin turun kan gitu. Itu menarik itu. Berarti kan spending untuk pembangunan itu makin sempit. Tapi di sisi lain bahwa proporsi pembiayaan publik semakin naik kan gitu. Sehingga proporsi pembiayaan swasta semakin turun. Jadi menurut saya setuju. Jadi kita harus melakukan efisiensi berarti. Efisiensi berarti kan belanja itu harus pada kegiatan yang value for money kan begitu. Lah efisiensi menurut saya ada dua hal ya. Pertama adalah efisiensi untuk public health jadi UKM ya katakanlah begitu. Mungkin kalau WHO essential healthcare. Nah tentunya itu harus didorong sedemikian rupa sehingga value for money-nya muncul kan begitu. Artinya bahwa dari studi yang ada bahwa kalau kita bicara UKM atau essential healthcare maka apa namanya daily loss yang bisa dicegah per katakanlah per dolar kalau kita per rupiah itu kan tinggi sekali. Makanya itu harus didorong lah. Kalau itu didorong harus ada suatu mekanisme. Kira-kira tadi Prof. Laksono kan mengatakan ternyata tidak mudah menyerap itulah. Itu barangkali harus ada suatu inovasi. Kira-kira bagaimana supaya belanja yang public health itu atau promosi preventif itu bisa dikembangkan. Yang kedua adalah efisiensi yang UKP-nya sendiri kan gitu. Kalau di kita berarti kan efisiensi di dalam BPJS, UKP katakanlah BPJS. Nah sekarang karena biaya publik itu semakin naik termasuk untuk membiayai BPJS, maka di dalam BPJS pun kan kita juga bisa mengidentifikasi mana yang publicness-nya tinggi, artinya public good-nya kalau kita katakan tinggi. Tentunya itu adalah untuk orang miskin kan itu, berarti kan subsidi bagi orang miskin. Nah barangkali ke depan juga harus dipikirkan bagaimana supaya belanja publik ini tidak terlalu kesedot ke dalam BPJS. Artinya apa? Kan kita sudah sepakat bahwa BPJS itu kan insurance base. Kalau itu insurance base berarti kan sebenarnya orang-orang yang kaya itu harus membiayai sendiri begitu, tidak numpang pada BPJS. Selama ini kan ada kecenderungan bisa numpang di BPJS. Nah, dengan melakukan efisiensi baik itu UKP yang kalau kita BPJS maupun efisiensi di dalam UKM, nah tentunya menjadi apa namanya bisa leverage-nya menjadi lebih tinggi untuk katakanlah meningkatkan kesehatan masyarakat atau Prof. Laksono tadi adalah welfare. Saya kira demikian Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Siswanto. Langsung ya begini, saya Pak Fauzi ya. 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 Oke, jadi memang kalau kita lihat Pak Siswanto ya, memang ini pertanyaan yang ketika tekanan akibat guncangan pandemik ini masuk ke APBN ya, yang menentukan pendanaan publik ini ya. Memang pertanyaan menariknya efisiensi tadi ya, dan juga fokusnya untuk apa ya Pak Siswanto ya? Itu. Itu Belanjanya untuk apa gitu. Ya, pertanyaan mendasar ya, dana pemerintah pusat APBN yang semakin sempit fiskal space-nya ini harus lebih terarah untuk siapa, betul ya? Dalam konteks kegiatan apa fokusnya ya? Apakah kuratif atau preventif promotif? Ya. Kemudian juga yang sangat menarik bagaimana supaya efisiensinya tinggi ya. Tadi dalam konteks kuratif BPJS itu jangan sampai terjadi inefisiensi klaim, misalnya adanya fraud misalnya, adanya mutu yang tidak baik, ya. Dan sebagainya ya. Sementara untuk di preventif promotif ini yang sangat menarik, saya bukan terobsesi ya, tapi saya melihat di Kementerian PU itu sistem pengendalian mutu project itu berjalan karena ada pemisahan antara pemberi dana yaitu pemerintah
kemudian bahkan perancang proyek itu bisa pihak ketiga, ya. Kemudian kontraktor dan ada pengawas. Jadi suatu sistem yang dalam tanda kutip itu mutu itu integrated. Nah, tadi yang disampaikan Pak Brilian menarik ketika bicara mengenai imunisasi. Imunisasi di Papua ataupun di tempat-tempat lain itu ya dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Kita tidak tahu apakah sampai betul ke pemberian vaksin itu sampai ke tubuh bayi, itu kita nggak tahu. Juga pemberian makanan tambahan, ini yang cukup besar dananya ya. Ini bagaimana bisa menjamin bahwa makanan tambahan itu sampai ke tubuh anak tadi. Nah, ini kita tidak mempunyai sistem seperti di Kementerian PU yang dikontrakkan ke pihak ketiga dengan kontrol mutu yang ketat. Memang cost-nya akan meningkat ya pihak ketiga tadi, tapi ini bagi ekonomi bangsa bagus karena akan memberikan lapangan pekerjaan ya ke banyak pihak ya, dan ekonomi di kesehatan bisa meningkat, anggaran untuk preventif promotif bisa ditingkatkan dengan tidak ada kekhawatiran atau berkurang kekhawatiran penyerapannya jelek. Nah, ini hal-hal yang mungkin kita perlu betul-betul seperti Pak Siswanto katakan ya, saya nggak tahu Pak Siswanto di WHO juga apakah ada concern seperti ini Pak, karena Pak Siswanto sekarang ada di New Delhi ya, bagaimana kita meningkatkan efisiensi public spending dan untuk siapa dalam konteks equity ya, public spending itu diberikan. Bagaimana Pak Siswanto di? Betul Prof, jadi sekarang kan lagi ada World Health Assembly, jadi artinya mulai tanggal 24 sampai dengan 1 Juni. Kemudian muncullah juga bagaimana sih mengatasi dampak COVID-19 terhadap katakanlah upaya-upaya pembangunan kesehatan. Intinya bahwa di satu sisi kita harus menghandle pandemi COVID-19 dengan katakanlah menyediakan vaksin, kemudian kalau kita 3T dengan untuk mencegah transmisi dan sebagainya. Tetapi di sisi lain kita juga tidak boleh meninggalkan tentang essential healthcare gitu. Essential healthcare kalau kita ya UKM kan gitu. Artinya promotif preventif, imunisasi, kemudian pemberantasan penyakit menular dan sebagainya itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, tentunya yang itu semua adalah komponen dari apa yang kita sebut dengan katakanlah public good kan begitu. Public good yang notabene nilai daripada value for money-nya, artinya kuali yang didapat dari setiap rupiah yang dibelanjakan atau setiap dolar itu menjadi tinggi. Nah, itulah sekarang kenapa WHO juga sedang mengembangkan atau punya inisiatif tentang namanya adalah Global Public Health Good itu atau WHO Global Public Good, di mana nanti akan diidentifikasi semua inovasi-inovasi ya yang katakanlah value for money yang bisa bisa diimplementasikan di semua negara anggota. Jadi artinya apa? Artinya WHO pada posisi bagaimana bahwa kesehatan itu menjadi hak setiap orang sehingga setiap negara terlepas dari katakanlah low middle income country dan sebagainya itu mendapatkan akses yang sama. Jadi ini menjadi sesuatu yang menarik. Tentunya kesemuanya itu adalah perlu semacam efisiensi dalam pengertian memilih itu. How to select the best intervention for value for money. Saya kira demikian. Oke, terima kasih Pak. Jadi artinya dalam konteks policy global Pak ya, jadi pandemi COVID ini juga memaksa semua negara harus kembali ke basic ya Pak, untuk melihat apa itu. Ya betul, kembali ke basic ya. Ya, public goods untuk kesehatan ya. Ya, ini yang memang saya kira sangat penting ya dalam bincang-bincang pagi ini ya, ketika bicara mengenai resiliensi tadi ya, itu dengan sumber anggaran yang terbatas, sistem kita tidak boleh goyah, tidak boleh kolaps ya. Sehingga memilih prioritas itu jadi penting sekali, dan public goods yang betul-betul kesehatan ya itu harus dicari betul Pak ya untuk kita support atau di-support oleh negara ini. Ini menarik ya. Oke, nanti kita akan terus kembangkan. Pak Fauzi, ada lagi? Ya. Baik Prof. Laksono dan Bapak Ibu semua yang mengikuti, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan ruang fiskal ini Prof. Jadi ketika ruang fiskal semakin menyempit ini, bagaimana dengan program pengembangan di rumah sakit pemerintah ini, Prof? Apakah perlu tadi yang ada hubungannya dengan efisiensi mungkin ya, Prof? Apakah perlu diefisiensikan atau justru malah harus berkembang dengan
ruang fiskal yang sempit tadi, Prof. Ya, nah ini yang menarik ya dari Pak Paryono juga ya. Jadi salah satu hal yang membuat tidak merata ya inequity dari BPJS itu karena ketersediaan rumah sakit itu tidak merata dan otomatis juga ketersediaan sumber daya kesehatan khususnya dokter spesialis itu tidak merata. Kita banyak kasus ya mengenai bagaimana ketidakmerataan ini berakibat pada klaim inasi biji yang cenderung digunakan oleh para peserta yang ada di kota-kota besar. Nah, jadi dalam situasi fiscal space yang menyempit itu tetap logikanya tuh harus ada pemerataan fasilitas kesehatan rumah sakit. Ya. Nah, tapi ini tidak hanya tanggung jawab APBN ya, juga APBD ya, dan juga BPJS. Karena BPJS juga punya kewajiban kompensasi yang harus dilakukan untuk mengirimkan tenaga kesehatan bersama dengan Kemenkes misalnya, supaya lebih merata. Jadi selama 8 tahun ini, kalau kita cermati, BPJS dan kita sebagai bangsa itu sibuk untuk menutup defisit yang kuratif. Tapi kita tidak banyak menyebarkan rumah sakit atau SDM kesehatan. Nah ini salah satu strategi residensi yang juga dikembangkan oleh pemerintah saat ini juga akan menyebarkan lebih banyak tenaga kesehatan dan rumah sakit secara merata. Nah ini juga penting. Nah, namun di samping itu efisiensi tadi. Nah ini sangat menarik ya. Misalnya klaim inasi biji. Nah apakah misalnya kita perlu menghabiskan anggaran sampai 3,5 triliun misalnya untuk seksio misalnya, atau 7 triliun untuk jantung dari, apakah kita tidak bisa membuat pengeluaran ini lebih efisien? Nah ini pertanyaan-pertanyaan menarik yang tentunya kita nggak bisa menjawab pada bincang-bincang pagi ini. Ya. Jadi saya berpendapat bahwa pandemi COVID-19 yang merupakan goncangan ini menjadi momentum, menjadi timing yang sangat-sangat penting untuk istilahnya kita itu mengecek kembali apakah sistem kesehatan kita itu tahan tidak menghadapi goncangan ini. Kemudian berikutnya bagaimana strateginya supaya sistem kesehatan tidak kolaps ini dalam berbagai skenario, dan harapannya memang probabilitas seperti India itu janganlah harapan ya, tapi bisa terjadi juga ya. Tapi andai kata tidak terjadi seperti India, apakah kita siap juga untuk dalam waktu 3-4 tahun ke depan itu menghadapi situasi di mana fiscal space kita itu menyempit. Nah, itu yang saya tekankan. Dan bagaimana Pak Fauzi mungkin bisa dibahas mengenai persiapan untuk seminar mendatang mengenai topik ini. Sekali lagi bincang yang pagi tidak akan detail, tapi akan menjadi review atau pembuka dari berbagai hal mendatang di UGM. Silakan Pak Fauzi. Ya, terima kasih Prof. Laksono. Jadi sangat menarik. Jadi pembahasan pagi hari ini terkait dengan pembiayaan kesehatan di masa pandemi dan nanti ke depannya seperti apa. Karena tindak lanjut dari pertemuan pagi hari ini, bincang-bincang pagi hari ini adalah kita persiapan Juni nanti ya, ada rencana seminar nasional dalam forum kebijakan jaminan kesehatan nasional. Jadi kita akan melihat bagaimana pendanaan kesehatan mendatang, bagaimana prinsip keadilan sosial yang semakin diperlukan karena untuk melihat pemerataan pelayanan kesehatan di semua wilayah di Indonesia. Dan seri seminar ini akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 23 Juni 2021 dengan menghadirkan narasumber dan pembahas dari akademisi, pemerhati kebijakan kesehatan dan pengambilan keputusan di tingkat nasional dan pemerintah daerah. Dan tentunya seri ini akan kita tampilkan secara lengkap di website www.kebijakankesehatanIndonesia.net. Dan ini akan kita sebarkan secara luas untuk bisa mengikuti seminar nasional ini secara baik Zoom maupun secara personal ya di UGM tentunya. Demikian Prof, mungkin ada sesi penutup untuk hari ini Prof terkait dengan bincang-bincang. Waktunya Mbak Gista ya, udah habis ya. 1 menit kita akan gunakan, juga ada beberapa pertanyaan dari Bu Fathiyah ya, dari Yanfa dan dari Mas
Suaranya jauh, Prof. Halo, halo? Ya. Ya, bisa didengar ya? Ya, bisa, Prof. Ya. Jadi ini mengenai masalah fiskal hutang ini dan bagaimana untuk menilai akuntabilitas ini, saya kira akan menjadi satu bagian penting dalam pengembangan ke depan ya. Tadi termasuk saya nyarankan untuk preventif promotif itu perlu sistem kontrak pihak ketiga ya, dengan sistem kontrol akuntabilitas ya yang bagus ini. Nah, mungkin hibah dan pinjaman itu lebih baik diarahkan ke preventif promotif, sementara nah ini yang menarik untuk kuratif itu yang mampu sebaiknya didorong untuk bayar sendiri. Nah, yang mampu ya, yang miskin tidak, harus tetap didukung oleh pemerintah. Oke. Untuk Mas pribadi, nah ini yang cost efektif ini bagian penting dari efisiensi kita, dan resiliensi juga akan bicara mengenai efisiensi proses, termasuk proses klinis ini. Dan ini akan jadi bagian penting dalam diskusi-diskusi kita mendatang, bagaimana supaya klaim inasi biji itu memang betul-betul memberikan tadi yang disebut Pak Siswanto ya, value for money. Jadi jangan sampai itu terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak ada value-nya. Oke, saya kira itu Mas Fauzi, dan mungkin bincang pagi ini sebagai preview untuk kegiatan-kegiatan seminar mendatang dan juga workshop yang terkait dengan bagaimana goncangan pandemi COVID ini bisa membuat sistem kesehatan kita itu kolaps, ataukah kita mampu atau tahan menghadapi goncangan ini. Demikian dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Laksono Trisnantoro yang sudah menjadi narasumber penting dalam pagi hari ini dalam bincang-bincang dengan Sobat Sehat di Radio Raisa. Untuk menutup hari ini, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya yang mengikuti kegiatan hari ini, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Salam sehat semuanya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.